Bahkan Presiden Prabowo mengangkat yang dulu dilengsarkan oleh Mulyono itu, Pak Jenderal Kunto. Jenderal Kunto itu kan dulu kan Pangdam Siliwangi, ya kan? Beliau memberikan statement, kalau pemilu curang, TNI akan turun gunung. Akhirnya seminggu dijel oleh Mr. Mulyono. Sekarang oleh Presiden Prabowo, Jenderal Kunto diangkat menjadi Pangkopgab Wilhan I untuk menghadapi Cina di Natuna. Itu diangkat setinggi-tingginya oleh Prabowo. Dulu dilengsarkan oleh Mulyono, kemudian diangkat oleh Pak Prabowo. Bahkan 300 jenderal yang dulu diternak oleh Mr. Mulyono didel oleh Pak Prabowo, non-job, Pak. Begitu rapat kabinet, langsung Presiden Prabowo menegaskan, selama saya perjalanan ke luar negeri, kekuasaan tetap saya pegang. Operasional saya serahkan pada Menko. Menteri-menteri yang punya permasalahan signifikan boleh langsung telepon saya tanpa protokoler. Itu ketegasan Pak Prabowo pada saat sidang kabinet. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, ternyata dalam kondisi seperti itu Mr. Mulyono marah. Akhirnya lewat wakil presiden memerintahkan Bahlil untuk melakukan kudeta. Apa? LPG. Itu, Pak. Akhirnya Presiden Prabowo didampingi Jenderal Safri langsung kembalikan ke asalnya, ya kan? Sehari itu langsung, Pak, Prabowo tegas itu. Nah, akhirnya ternyata Mr. Mulyono ini setelah LPG gagal mau lewat pangan. Akhirnya Presiden Prabowo langsung bikin kebijakan saat itu juga, semua penggilingan padi yang tidak mau manut, tidak mau taat pada pemerintah, langsung akan kita disita oleh negara. Kemudian kepala Bulog langsung dicopot, diganti Jenderal Bintang 2 untuk antisipasi kudeta lewat pangan. Itu, Pak. Jadi ini luar biasa, Pak. Ya kan Allah, apa yang terjadi? 8 Desember 2024, rezim Bashar Assad jatuh. Beliau hengkang ke Rusia. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Suriah dikuasai Ahlus Sunnah, langsung, Pak, Saudi Arabia, Turki, Qatar, Indonesia membackup Suriah. Makanya kemarin Presiden Erdogan datang ke Indonesia, MOU. Jadi Turki, Indonesia, Qatar, Saudi, Rusia sekarang membackup Suriah. Kenapa kok Rusia berubah, Pak? Yang tadinya bela Amerika untuk mempertahankan rezim Bashar Assad, kenapa kok berubah? Ya Allah, ternyata Allah benar-benar lewat presiden Chechnya, Ramdan Kadyrov, itu mendekati presiden Rusia Vladimir Putin, didekati, disentuh nilai-nilai Islam. Makanya kenapa Vladimir Putin sekarang dengan Islam welcome. Bapak Ibu tahu sendiri, buka puasa di Rusia, ya kan? Itu jadi viral di media sosial. Jadi kebangkitan Islam di Rusia itu luar biasa, padahal itu kan negara komunis. Jadi Vladimir Putin, Pak, alhamdulillah welcome terhadap umat Islam. Itu sentuhan dari Ramdan Kadyrov. Itu anak kesayangan Vladimir Putin itu, Pak. Itu presiden Chechnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya apa yang terjadi? Ya Allah, ketika ada acara kenegaraan, selesai Presiden Rusia Vladimir Putin pidato di depan petinggi-petinggi Rusia, beliau nggak langsung duduk di tempat kursi kepresidenan. Beliau minta imam masjid Rusia untuk memberi nasihat kepada Presiden Rusia. Jadi beliau nggak duduk, Pak, beliau berdiri dengan posisi seperti ini, langsung berhadapan. Beliau kepingin dinasehati oleh imam masjid Rusia.
Masya Allah. Apa yang terjadi untuk Indonesia? Presiden Prabowo setelah dari Cina, Presiden Prabowo langsung menuju Rusia. Tanggal 11 Desember 2024 saya dipanggil ring satunya Pak Prabowo di Jakarta. Itu saya dapat info A1. Jadi ketika Presiden Prabowo datang ke Rusia, beliau sampaikan Indonesia selama 10 tahun pada masa rezim Mr. Mulyono itu TNI benar-benar dilemahkan betul, sehingga persenjataan yang canggih itu bukan milik TNI tapi milik Polri, dilemahkan betul Pak, sehingga kekuatan TNI itu benar-benar drop. Yang dulu ranking 3 tingkat dunia langsung di bawah 20, drop langsung. Bahkan sampai ketika Jenderal Syafri Samsudin ditanya oleh Pak Prabowo berapa pesawat tempur generasi kelima yang dimiliki Indonesia, 10 tahun cuma 1, sementara Singapura itu sudah puluhan, di Cina 300 Pak. Nah kalau umpama Pak Prabowo tidak ke Cina, itu sebagai sebuah strategi intelijen sandi Yuda. Beliau ke Cina itu sebagai strategi saja Pak, bukan meneruskan Pak Mulyono, bukan, itu strategi saja. Kenapa? Cina punya 300 sementara Indonesia punya 1. Jadi kalau mama Cina nyerang Indonesia, remuk Pak. Akhirnya Presiden Prabowo langsung meluncur ke Rusia. Masya Allah, Pak Prabowo menyampaikan Indonesia itu sudah dikitari oleh 15 pangkalan militer Amerika. Remote-nya ada di Darwin, Australia. Jadi dikepung Pak Indonesia oleh markas militer Amerika. 15 pangkalan militer Amerika sudah mengelilingi Indonesia. Sementara Mr. Mulyono memberikan karpet merah. Cina mendirikan markas militer di Natuna. Bahkan Cina minta bantuan Pamilinata, salah satu dari 9 naga, itu untuk merebut pulau Rempang Galang. Kenapa? Di Rempang Galang itu ada laut dalam, untuk memudahkan kapal-kapal perang Cina merapat di sana untuk memperkuat markas militer Cina yang ada di Natuna. Itu loh Pak. Akhirnya alhamdulillah lobi-lobi Bapak Presiden Prabowo, alhamdulillah Rusia Vladimir Putin langsung menggerakkan kapal selam nuklir tercanggih tingkat dunia bergerak menuju perairan Indonesia. Masuk koran enggak kira-kira? Tidak masuk koran Pak. Bahkan Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut Indonesia sudah latihan bersama. Jadi Rusia mengerahkan ini kapal nuklir paling canggih tingkat dunia ini untuk mengimbangi kekuatan Amerika dan kekuatan Cina. Bahkan Presiden Prabowo mengangkat yang dulu dilengsarkan oleh Mulyono itu, Pak Jenderal Kunto. Jenderal Kunto itu kan dulu kan Pangdam Siliwangi, ya kan? Beliau memberikan statement, kalau pemilu curang, TNI akan turun gunung. Akhirnya seminggu dijel oleh Mr. Mulyono. Sekarang oleh Presiden Prabowo, Jenderal Kunto diangkat menjadi Pangkopgab Wilhan I untuk menghadapi Cina di Natuna. Itu diangkat setinggi-tingginya oleh Prabowo. Dulu dilengsarkan oleh Mulyono, kemudian diangkat oleh Pak Prabowo. Bahkan 300 jenderal yang dulu diternak oleh Mr. Mulyono didel oleh Pak Prabowo, non job Pak. 300 ya kan? Bahkan Bapak Prabowo lewat Jenderal Syafri itu setiap kabupaten untuk menghadapi antisipasi Cina, Pak Prabowo minta kepada Jenderal Syafri untuk membentuk kesatuan teritorial setiap kabupaten itu 4 kompi. Jadi ini gebrakan Pak Prabowo ini luar biasa loh, ya kan? Mulai dari apa namanya,
ini dibubarkan tim kerja undang-undang Omnibus Law. Itu kan dibubarkan oleh Pak Prabowo, sehingga akhirnya buruh-buruh sujud syukur. Hutang-hutang petani nelayan dihapuskan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu kan yang ketiga, gebrakan yang ketiga itu kan banyak pengamat-pengamat pengamat-pengamat tata hukum negara. Itu kan Indonesia akan terjadi musibah besar-besaran. Apa musibahnya? Kan Pak Prabowo setelah dilantik itu kan mau bepergian ke luar negeri dalam jangka panjang kan waktu itu. Nah, itu benar-benar itu kalau sudah menurut hukum tata negara, kalau Pak Prabowo ke luar negeri, otomatis PJ-nya itu wakil presiden. Nah, ini pakar hukum tata negara itu benar-benar ini musibah bagi Indonesia. Kenapa? Baru kali ini wakil presiden kita itu kan tamat. Baru kali ini musibah. Tapi ternyata apa? Gebrakannya Pak Prabowo. Itu ternyata sebelum Pak Prabowo telepon ke Gibran, ke wakil presiden, itu Cina memerintahkan Perdana Menteri Singapura untuk menemui wakil presiden di Jakarta itu. Tapi akhirnya Presiden Prabowo langsung telepon wakil presiden, segera rapat kabinet. Begitu rapat kabinet, langsung Presiden Prabowo menegaskan, selama saya perjalanan ke luar negeri, kekuasaan tetap saya pegang. Operasional saya serahkan pada Menko. Menteri-menteri yang punya permasalahan signifikan boleh langsung telepon saya tanpa protokoler. Itu ketegasan Pak Prabowo pada saat sidang kabinet. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, ternyata dalam kondisi seperti itu Mr. Mulyono marah. Akhirnya lewat wakil presiden memerintahkan Bahlil untuk melakukan kudeta. Apa? LPG. Itu, Pak. Akhirnya Presiden Prabowo didampingi Jenderal Safri langsung kembalikan ke asalnya, ya kan? Sehari itu langsung, Pak, Prabowo tegas gitu. Nah, akhirnya ternyata Mr. Mulyono ini setelah LPG gagal mau lewat pangan. Akhirnya Presiden Prabowo langsung bikin kebijakan saat itu juga, semua penggilingan padi yang tidak mau manut, tidak mau taat pada pemerintah, langsung akan kita disita oleh negara. Kemudian kepala Bulog langsung dicopot, diganti Jenderal Bintang 2 untuk antisipasi kudeta lewat pangan. Itu, Pak. Jadi ini luar biasa, Pak. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemarin sore, dua hari yang lalu, saya juga dipanggil lagi oleh ring satunya Pak Prabowo. Itu tolong masyarakat Indonesia, terutama rakyat Indonesia ini, Pak, itu mohon sabar, jangan kan di mana itu, di grup-grup WA itu, Pak, isinya caci maki terus terhadap Pak Prabowo. Padahal Pak Prabowo ini tidak model instan, semua bertahap. Nggak bisa, Pak. Karena apa? 10 tahun, 20 tahun mulai Pak SBY sampai ini 20 tahun. Ini sudah dirusak oleh apa? Kapitalisme dan komunisme. Ini sudah 20 tahun. Sehingga Pak Prabowo ini, makanya kenapa Danantara itu beliau tarik Pak SBY dan Pak Jokowi. Supaya apa, Pak? Ayo ini loh, ini 20 tahun yang dikerjakan oleh kami ini, ayo kita, ini Indonesia sudah rusak hancur-hancuran. Itu. Tapi kan pandangan masyarakat kita kan lain itu. Padahal itu strategi intelijen Sandi Yuda. Ya kan? Nah itu, makanya sabar. Jadi kepinginnya itu adili, ya kan? Habis itu lengserkan, ya kan? Jadi seperti itu, Pak. Jadi tolong ini bertahap, Pak Prabowo ini bertahap. Ini. Jadi insya Allah mudah-mudahan Indonesia benar-benar menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Sekian, mohon maaf begitu panjang sekali, ya kan? Tapi insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak, kita kan sholat sunnah isyraq, sholat sunnah di waktu syuruk itu setelah terbit matahari. Batas minimal itu kan 7 menit setelah tit, gitu kan. Tapi konteksnya di masjid, yaitu setelah terbit
matahari, ya kan? Ini sudah jam 6:15. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi